Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kedatangannya bapak-bapak tim dari PT Telkomsil, Telkomsel ya, Telkom ya. Kita bersyukur telah ada pemasangan WiFi ya, WiFi di kantor RW Sekretariat RW 08. Mudah-mudahan bisa ada kemajuan di RW 08 untuk warga RW 08. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak RW yang telah memberikan sambutannya. Dan untuk lebih rinci dan lebih jelas, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan dari PT Telkom. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak Dede, yang Dede, yang dari satu kemudian seluruh RT di RW 08 yang kami hormati, juga rekan-rekan saya yang mau pulang malam. Pada kesempatan ini memang sengaja kita kondisikan malam ini khusus untuk RW 8 Kelurahan Tanjung Priuk, Kecamatan Tanjung Priuk, untuk kita rencananya ngenet bareng. Alhamdulillah di RW ini telah kita pasang WiFi ID, dan di sini nanti saya coba juga payung tenda ini WiFi ID corner. Mudah-mudahan nanti di sini terpakai. Ini di ya tepat di situ Pak ya. Atau misalnya dicopot dulu nggak masalah. Adapun maksud WiFi ID ini adalah kita coba mengenalkan Telkom mempunyai produk namanya WiFi ID. WiFi ID itu singkatan dari WiFi Indonesia. Jadi kenapa WiFi Indonesia menggarisnamakan Indonesia? Karena ini adalah produk dari Telkom yang merupakan satu-satunya operator yang masih milik merah putih. Kalau XL itu miliknya, ada yang tahu? Malaysia. Kalau Indosat miliknya kemarin Singapura, sekarang udah miliknya Qatar. Tri miliknya Hong Kong, sekarang udah diambil sama XL. Kemudian ada Smart, mungkin ya pernah dengar juga, itu miliknya swasta murni. Jadi yang miliknya bangsa Indonesia ini hanya tinggal Telkom Group. Telkom Group itu ada PT Telkom, ada Telkomsel, ada juga kita bagian kontennya yang lain yang mungkin belum umum ya. Nah, maksud kita menggelar WiFi ini adalah kita mencoba mendekatkan fasilitas internet ke masyarakat. WiFi yang kita gelar di sini ini adalah broadband. Jadi ngomong broadband itu artinya pita lebar yang kita coba menggelar untuk di wilayah-wilayah yang kita pasang AP seperti ini kecepatannya bisa sampai 10 megabit per second. Mungkin Bapak yang berpengalaman internetan selama ini ngerasain narrowband atau di bawah 2 mega, atau mungkin pernah di atas 2 mega kayak Pak Bambang udah pengalaman karena kita juga pasang di sana. Nah ini kita pasang kecepatan hingga 10 megabit per second. Kenapa kok 10 mega? Karena 10 aja alhamdulillah itu udah kenceng banget. Istilahnya kalau nonton film langsung di internet itu nggak pakai buffer, dan itu bisa digunakan 10 bersamaan paralel, artinya tidak timbul buffer. Kemudian nanti juga insya Allah kalau misalnya speednya turun atau penggunanya memang banyak di sini, insya Allah nanti akan kita naikkan juga. Karena ini kabelnya pakai fiber optik, jadi bukan wireless antena, tapi kabel optik.
itu kecepatan bisa dinaikin lagi. Insya Allah kalau memang pemakaiannya banyak, nanti kita coba up sampai 100 megabit per second, insya Allah. Ya. Kemudian WiFi ID ini, kenapa kita coba kenalkan internet ke masyarakat? Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita. Internet mungkin banyak yang bilang sarannya tapi sebenarnya kita buka aja. Internet itu ada yang namanya film-film yang mungkin mendidik, ada juga memang yang jadi dari ayat-ayat sajadah sampai ayat haram jadah di sana ada. Nah, ini kita orang tua harus tahu internet itu jadi ibaratnya sebuah pisau yang bermata tajam. Mau kita gunakan untuk apa? Apakah kalau kita ingin dipakai benar, misalnya potong buah atau potong sayuran misalnya, itu insya Allah lebih cepat. Tapi kalau dipakai nggak benar juga cepat rusaknya gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus tahu dulu. Kita nggak mungkin membatasi internet jangan masuk ke kampung saya atau internet jangan masuk ke rumah saya. Anak-anak dilarang internet, itu udah nggak bisa sekarang. Jadi cara memproteknya gimana? Kita nanti kasih tahu anak-anak kita, ini jangan main-main yang macam-macam. Ini memang semua ada, ya Pak Bambang ya. Dengan Google misalnya, apa yang kita cari, seseorang yang tadinya kita nggak tahu, waktu saya buka di RW Semper sana, ada anak usia kelas 3 SD. Ini kelas 3 SD, saya tanya ya, saya bilang waktu tanya pengetahuan yang kira-kira orang tua banyak nggak tahu. Saya bilang caranya begini, buka Google. Saya tanya waktu itu 5 kapal perang Indonesia. Wah, pada bengong semua. Dia mencari, disebutin sama dia. Takjub. Artinya apa? Ya kita ngakuin lah. Kita ngakuin sebagai orang tua kita keterbatasan ilmu. Nah, dengan internet ini, apa yang mungkin anak-anak pengen belajar, minat bakatnya di mana sih? Kita coba karena keterbatasan kita belajar dulu dari internet atau buka-buka bareng sama anak kita. Ayo, kita belajar pakai internet. Karena di sana internet itu sekarang ada, hampir semua. Bapak yang usaha dagang, bapak usaha nelayan, bapak usaha apa, atau atlet misalnya. Oh, gimana sih cara main bulu tangkis yang bagus, atau pingpong, atau senangnya apa? Cari trik-trik bermain biliar yang bagus misalnya. Cari aja, mau di YouTube, mau di Google, misal senang baca mungkin Google trik-triknya. Mau bahasa Arab juga ada, bahasa Inggris, Jerman, Cina ada, bahasa Indonesia juga ada. Atau mau filmnya langsung di YouTube. Misalnya kita pengen belajar bulu tangkis, wah Taufik Hidayat kayak apa sih? Ketik aja Taufik Hidayat bulu tangkis, semua muncul. Oh Pak, apa Taufik Hidayat itu mainnya seperti ini, kita bisa belajar. Jadi udah abad informasi seperti ini, era informasi, kita udah nggak bisa mencegah informasi itu masuk kemana-mana. Makanya waktu pemilihan kemarin itu juga pemilihan presiden udah pada main di sosial media. Gimana kok tiba-tiba tetangga ini padahal nggak pernah keluar tapi kok tahu perkembangan di luar, oh si ini mah jangan pilih si ini sih. Itu karena sosial media tadi, informasi yang begitu gencar yang kita nggak bisa membendung. Oke, laptop dicegah, dia ada smartphone. Misalnya kita cegah juga, dia dulu suka dapat informasi dari yang lain. Nah seperti itulah Pak. Jadi internet itu sengaja hari ini kita coba buka sekalian. Kita mengetahui sekalian untuk selain dengan kecepatan yang tinggi ini kita bisa menikmati internet tadi, kita juga mencoba belajar, oh begini nanti untuk menangkal keburukan-keburukan akibat dari internet itu. Jadi memang harus kenal dulu, kita jangan berprasangka negatif. Kita tahu dulu, oh caranya begini, baru kita bisa sampaikan. Karena terus terang, kalau kita sudah mengetahui internet, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Ya nanti kita coba aja. Mungkin saya juga nggak banyak. Ini juga pesan dari pemerintah, dengan kita menaikkan broadband, kapasitas broadband yang ada di Indonesia, kuantitas broadband di Indonesia itu insya Allah akan meningkatkan
ekonomi. Kalau misalnya kita naikkan 10%, tadi penggunanya ada 3%, kita naikkan hingga 13%, itu akan menaikkan ekonomi hingga 3%. Besar sekali. Contohnya gini, ada yang kenal Gangnam Style, nah, paham semua. Itu awalnya kenalnya hanya dari internet aja gitu. Bagus, gini. Akhirnya kebudayaan Korea tuh broadbandnya paling tinggi di dunia. Kebudayaan Korea akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Akhirnya orang banyak pengen tahu Korea, otomatis nggak tuh nilai ekonomi dia meningkat. Sebenarnya jogetnya mah nggak kalah sama Sesar ya Pak ya, nggak kalah Sesar mah Gangnam Style. Cuman itu tadi promonya, promo keluar negeri. Nah akhirnya Korea bisa meningkat. Ya, harapan kami semoga dengan fasilitas internet yang kita coba gelar di sini bisa menjadikan RW 8 ini mempunyai nilai tambah bagi warganya, khususnya bagi kami juga di Telkom selaku provider. Semoga bermanfaat bagi warga RW 08. Mungkin nanti untuk detail cara pemakaian saya coba Pak Iqbal ya, nanti untuk mendemokan cara penggunaan WiFi ID ini seperti apa.